Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kisah-kisah bareng kami pastinya. Dan di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai masjid, yakni Masjid Qiblatain yang terletak di Madinah Al-Munawwaroh. Masjid Qiblatain dan sejarah perpindahan kiblatnya. Nah, seperti apa? Insya Allah akan kita bahas di video kali ini. Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini, apabila terdapat sumber yang salah ataupun kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Setelah kita membahas mengenai Masjid Nabawi dan Masjid Quba di video sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas mengenai Masjid Qiblatain yang juga terletak di Madinah Al-Munawwaroh. Qiblatain artinya dua arah kiblat. Masjid tersebut dibangun 2 tahun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Masjid ini sih terletak di wilayah Quba, tepatnya di atas sebuah bukit kecil di sebuah utara Harrah Wabrah, Madinah, dan kurang lebih sekitar 7 km dari Masjid Nabawi. Bahan awal yang digunakan untuk membangun masjid diantaranya adalah batu bata, lumpur, pelepah, dan juga batang kurma. Dan juga pada awalnya Masjid Qiblatain ini diberi nama Masjid Bani Salamah karena dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Nah, Masjid Al-Qiblatain ini menjadi salah satu tempat tujuan umat Islam yang berkunjung ke Madinah. Bangunan ini adalah saksi perpindahan arah kiblat dari sebelumnya di Masjidil Al-Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa sahabat datang ke Salamah bertujuan untuk menenangkan Ummu Bisr binti Al-Barai yang ditinggal wafat keluarganya. Saat itu bertepatan dengan bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Pada kunjungannya ini Rasulullah SAW mendirikan sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Beliau menjadi imam yang diikuti para sahabat dan masyarakat sekitar sebagai makmumnya. 2 rakaat pertama sholat zuhur masih menghadap Baitul Maqdis ataupun Palestina, sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pemindahan arah kiblat. Wahyu ini diturunkan ketika Rasulullah SAW baru menyelesaikan rakaat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lewat sebuah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Begitu menerima wahyu ini, Rasulullah SAW langsung berpindah 180 derajat diikuti oleh semua jamaah melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjidil Haram. Proses perpindahan arah kiblat ini terbilang singkat karena Rasulullah SAW tetap melanjutkan sholat pada rakaat berikutnya dengan arah kiblat baru. Jika dirunut dari sejarahnya, kiblat sholat untuk semua nabi adalah Baitullah di Mekah yang dibangun pada masa Nabi Adam alaihissalam. Hal ini tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96 yang mana artinya adalah sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
Untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sementara itu, Baitul Maqdis ditetapkan sebagai kiblat untuk sebagian dari para nabi dari kalangan Bani Israel. Baitul Maqdis berada di sebelah utara, adapun Baitullah di Makkah di sebelah selatan, sehingga keduanya saling berhadapan. Setelah peristiwa di Masjid Al-Qiblatain ini, arah kiblat semua berpusat pada satu titik, yakni ke Baitullah Mekah. Dan sebagai saksi sejarah dalam bangunan Masjid Al-Qiblatain terdapat dua arah mihrab. Satu mihrab menghadap ke Mekah, sementara satu lagi menghadap ke Palestina. Hingga saat ini renovasi masjid telah beberapa kali dilakukan, di mana renovasi pertama terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 706 Hijriah. Meskipun mengalami renovasi berkali-kali, tetapi selama hampir 800 tahun lamanya ukuran masjid tidaklah berubah. Sedangkan pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz awal 1930-an, renovasi yang dilakukan antara lain pembangunan menara, tembok sekitar masjid, dan perluasan area masjid menjadi 425 meter persegi. Di bagian atap masjid terdapat dua buah kubah kembar yang memiliki ukuran berbeda. Kubah utama yang menunjukkan arah kiblat saat ini, sementara kubah masjid yang lebih kecil dijadikan sebagai pengingat arah kiblat masa lalu. Di bagian ini interiornya masjid ini terdapat garis silang kecil yang menunjukkan transisi pemindahan arah kiblat. Sementara di bawahnya terdapat replika mihrab tua yang menyerupai ruang bawah kubah batu di Yerusalem dengan nuansa tradisional. Setelah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi, masjid ini hanya fokus pada satu mihrab saja, yakni yang menghadap ke Ka'bah Mekah. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi merupakan segelintir kisah dari Masjid Al-Qiblatain. Semoga menjadi manfaat dan mendapatkan pengetahuan dari penjelasan singkat yang tentunya saya ambil dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.